Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, kami semua dari 11.3. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Alexandra Sagita Feli, sebagai narator pada drama hari ini. Hadirin sekalian, mari kita sambut para pemain kita yang cantik dan yang ganteng, yang tentunya dengan aksi yang spektakuler. Langsung saja, inilah pemain-pemain kita. Pemeran utama, Raihan Agusra sebagai Kevin, Irfan Pradila sebagai Dylan. Pemeran pembantu, Nazwan Azim Putadar sebagai ayah Kevin, Eka Putri Susanti sebagai Zara, Queen Asa Samboja sebagai Kenzi, Rina Amelia sebagai Alina, Dewi Agustina sebagai Dania, Muhammad Resya sebagai Gila. Pemeran tambahan, Agmazi Bermandigi sebagai Rafa, Muhammad Rifki sebagai Darel, Raihan Nur Halil sebagai Malik, Fadila Ahmad Jati sebagai Gani, Nur Fadila sebagai Hara, Dea Aulia sebagai Gita, Amelia Faustina sebagai adik Kevin, Aulia Rahma sebagai Raya. Itu dia para pemain drama kita. Adapun kru drama yang membantu dalam drama ini, yaitu Dapat Zaki Ramadan sebagai sutradara, Rehana Zlia Siva Putri, Amelia Dewi Febrianti, Riza Rusman sebagai asradara, Siva Aimatullah Jannah, dan Zalfa Nazifa sebagai penulis naskah, Ana Pujiana Salim dan Suni Putri Soleha, Rahma, Aisyah bin Fadila, Muhammad Syahrul, Alfat Abdillah Abbas sebagai tim properti, Dwi Queen Jelita dan Raihanun Alilatul Bariza sebagai penata rias, Denis Juliani Rahayu dan Muhammad Raihan Al-Kopari sebagai teknisi, Aisyah Jalifa Waifiananda Wardanis dan Nur Razwa sebagai wardrobe. Itu dia kru drama kita. Selanjutnya kami akan mempersembahkan drama yang berjudul Pressure Parents. Selamat menyaksikan. Suatu hari, di sebuah rumah mewah terjadi pertengkaran antara anak dan ayah. Anak itu bernama Kevin. Kevin adalah anak yang dituntut untuk selalu berprestasi dalam bidang akademik. Ayahnya mengancam Kevin, jika ia tidak menurut, maka seluruh fasilitas yang diberikan akan disita dan ia akan dikurung di kamar untuk terus belajar. Kamu ngapain aja sih? Ayo lihat akhir-akhir ini nilai kamu turun. Kamu gak pernah belajar lagi ya? Ayo sita semua fasilitas kamu kalau minggu ini nilai kamu gak naik lagi. Apa sih ya? Aku juga punya rasa capek. Aku juga pengen kayak teman-teman yang lain, bisa main bebas sepuasnya tanpa dikekang oleh ayah. Dan gak harus belajar terus-menerus ya. Ayah nggak mau tahu. Pokoknya nilai kamu harus naik minggu ini. Atau semua fasilitas yang ayah kasih bakal ayah sita. Setelah berdebat panjang, mereka lalu pergi meninggalkan satu sama lain menuju ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Paginya, Kevin berangkat ke sekolah yang bernama SMA 1 Nusantara. Saat berada di dalam kelas, ia mendengar ada seorang siswa yang mendapatkan nilai tinggi di ujian mata pelajaran fisika minggu lalu. Siswa tersebut adalah Rafa. Semua siswa di kelas memuji Rafa karena ia bisa mendapatkan nilai tinggi, padahal soal ujian fisika tersebut sangat susah bagi siswa lain. Kevin yang melihat hal itu menjadi kesal dan marah, lantaran mengingat pertengkaran tadi malam bersama sang ayah yang menuntutnya untuk harus selalu mendapatkan nilai yang tinggi.
Gila, keren banget coy si Rafa. Aku aja kemarin ciptain rumus sendiri. Ya emang kamunya aja yang gak belajar. Kevin yang mendengar pujian dari teman-teman sekelasnya, sontak langsung membantah dan berteriak. Halah, paling juga nyontek itu. Loh, atas dasar apa kamu bilang aku nyontek? Harus terima dong, Vin. Kan dia juga belajar. Gantian dong nilainya. Halah, kamu juga biasanya dapat nilai rendah. Kalau nggak nyontek, apa coba? Kan aku juga bisa belajar. Oh, sekarang so pintar gitu ya, Ram? Di tempat duduk pojok belakang, ada seorang siswa bernama Darel yang sedari tadi sulit untuk tidur. Udahlah, terima aja kalau nilaimu kalah dari dia. Ganggu banget orang mau tidur. Kevin yang merasa kesal dengan perkataan Darel bersiap ingin mengajak Darel untuk berkelahi. Tetapi Kevin mencoba untuk tidak berdebat lagi karena sudah lelah. Tak kuasa menahan emosinya, ia mendorong kursi di depannya lalu pergi meninggalkan mereka dan menuju ke area belakang sekolah tempat ia biasa berkumpul bersama teman-temannya. Di tempat tersebut, Malik dan yang lain sedang bolos. Nongol. Dari mana aja nih anak? Dari kelas. Kamu tahu kan si Rafa anak kelasku? Bisa-bisanya dia dapat nilai lebih tinggi daripada aku. Terus tuh si Darel juga malah bilang aku memang kalah dari dia. Emang kenapa dia? Bisa-bisanya dia bilang aku ganggu pas dia tidur. Udahlah Vin, serius banget mukamu. Kan dia teman kita juga. Ini mending cepat. Gak mau. Nanti terbawa arus. Sorry. Gelap. Ternyata Darel juga merupakan komplotan anak-anak yang sedang bolos itu. Tetapi Kevin tidak begitu menyukai Darel karena ia merasa tak bisa menyainginya. Mereka lalu terus berbincang dan setelah itu bel masuk berbunyi. Malam hari, Kevin yang sudah selesai belajar pergi menuju dapur untuk mengambil minum. Saat ingin pergi kembali ke kamar, di ruang tamu, ia bertemu ayahnya yang baru saja pulang kerja. Ayah dengar-dengar kamu sekelas ya sama anak teman ayah yang namanya Gita. Iya. Emang kenapa? Oh, itulah dia sering ikut Olimpiade Sains. Sekarang dia lagi di luar kota ikut Olimpiade. Kamu kapan? Kevin pun terdiam. Ia teringat karena ia tidak pernah lolos seleksi Olimpiade Sains yang ia ikuti selama ini. Kalau ada Olimpiade Sains lagi nanti Kevin coba ikut ya. Setelah itu, ia langsung pergi meninggalkan ayahnya menuju kamar. Setelah hari itu, Kevin terus memberikan ancaman-ancaman kepada Rafa karena Rafa masih saja rajin belajar dan mendapatkan nilai tinggi. Seketika, Kevin mencengkram keras seragam Rafa. Ini peringatan terakhir. Kalau nilai kamu lebih tinggi daripada aku, siap-siap aja. Meskipun Kevin terus mengancam Rafa, namun ternyata nilai Rafa masih saja mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada Kevin. Hingga puncaknya pada saat diadakan ulangan lagi pada mata pelajaran fisika, pada saat itu Rafa masih mendapatkan nilai tertinggi lagi. Setelah mengetahui hal itu, Kevin tidak tinggal diam karena ia tidak bisa menerima kalau ia kalah lagi.
Saat itu, Rafa sedang berjalan sendiri. Kebetulan suasana pada saat itu sedang sepi. Kevin yang entah muncul dari mana tiba-tiba datang dan menarik tangan Rafa lalu menjatuhkannya ke tanah. Oi, sudah aku bilangin berkali-kali nggak usah so ambis. Kenapa kamu masih so pintar? Masih aja berani so pintar di hadapanku. Kamu dan yang lain tuh nggak berhak buat ngelampaui nilaiku. Ngerti nggak sih? Pada saat itu, Kevin meluapkan seluruh emosinya. Rafa yang melihat Kevin marah-marah seperti kesetanan membuat Rafa menjadi takut dan tidak berani lagi. Setelah kejadian itu, Rafa menjadi takut kepada Kevin dan Rafa tak berani melapor karena Kevin sudah mengancamnya akan mendapatkan hal lebih dari ini. Kini, Rafa menjadi takut apabila mendapatkan nilai tinggi sehingga membuat semangat belajarnya menurun dan membuat ia lebih sering diam di kelas. Pagi hari di sekolah, terdapat kumpulan cewek-cewek famous sedang duduk di dalam kelas sambil bercanda. Lalu, seorang siswa yang baru saja datang bernama Dylan masuk ke dalam kelas. Kiu, Cak Nu dateng deh. Ih, ganteng banget sih. Mirip banget sama Cak Unwo. Apalagi kalau dilihat sambil tutup mata. Kiu. Emang Chanwo artinya apa? Hei kampung, Chanwo aja nggak tahu. Udah kampungan, jelek, dekil, kuper lagi. Lun. Hah? Lun? Nama aku kan Dilan, bukan Dilun. Culun maksudnya. Culun, beliin kita jajan di kantin, Ki. Kok aku sih? Kaki kalian kan sehat. Oh, berani ngebantah ya sekarang? Duh, serem juga ya. Iya deh, uangnya mana? Ya pakai uangmu lah. Gitu aja nggak tahu. Aku kan gak ada uang. Dasar, udah culun, dekil, miskin lagi. Akhirnya, para cewek-cewek famous itu pergi meninggalkan kelas sambil merampas dan membuang tas Dylan. Pada jam pelajaran ke-7 sampai 9, mereka melaksanakan ulangan harian matematika di kelas. Setelah selesai dikerjakan, ulangan langsung dikoreksi dan dibagikan. Nama-nama yang mendapatkan nilai tinggi disebut satu persatu. Ternyata, Dylan mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya. Dylan mengalahkan Kevin dan Rafa yang merupakan siswa terpintar di kelas. Kevin tidak terima mendengar itu, karena ia berada di urutan ketiga. Biasanya ia menempati urutan pertama atau kedua. Setelah guru keluar, Kevin langsung menghampiri Dylan dan langsung mendorongnya. Pasalnya, Kevin sejak lama hanya diam saat Dylan mendapatkan nilai lebih dari dia. Heh, didiamin ngelunjak ya kamu? Sejak kapan nilaimu tinggi? Gak usah so pinter deh, kampung. Biasanya juga urutan paling terakhir. Dylan hanya Kamu juga? terdiam, dan seisi kelas tak berani berkomentar. Dari tempat Dylan, Kevin mengancam Rafa juga. Kamu juga? Sudah aku bilang, kenapa nggak dengar? Setelah mendorong Dylan, Kevin pergi keluar kelas. Di jalan, ia bertemu dengan geng cewek-cewek famous. Para cewek-cewek famous melihat muka Kevin yang sedang marah. Mereka lalu menegurnya. Kevin, kok
mukanya serius banget sih? Santai aja dong. Kan gantengnya jadi ketutupan. Iya nih, mana coba gantengnya? Setelah mendengar teguran dari para cewek-cewek famous itu, Kevin langsung berpikir, apa ia ajak saja geng cewek-cewek ini untuk mengganggu Dylan? Kalian mau nggak bantu orang ganteng? Bantu apaan? Kalian tahu kan si Dylan? Anak dulu di kelas kita yang kampung itu. Iya tahu. Kenapa dia? Aku mau kasih dia sesuatu yang menarik. Pulang sekolah kita ajak dia main, bilang aja lagi pengen main bareng. Setelah mengajak geng cewek-cewek famous itu, Kevin meninggalkan mereka dengan perasaan senang karena ia akan mengganggu Dylan. Beberapa hari kemudian, di siang yang terik, Dylan sedang mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Lalu, para geng cewek-cewek famous mendatangi Dylan. Hei kampung, gak usah sok rajin deh. Emang nih, kayak sok-sok pinter aja kamu ngerjain tugas ya. Setelah mengerjai Dylan, mereka mendatangi Kevin yang berada di dalam kelas. Dan ternyata mereka melakukan hal tersebut karena disuruh oleh Kevin. Sementara itu, Dylan tidak berani melaporkan tindakan mereka kepada guru dan teman-temannya karena Dylan takut akan mendapatkan gangguan dan ancaman yang lebih parah. Hari-hari berikutnya di jam pelajaran pertama, mata pelajaran Pendidikan Pancasila, guru memberikan arahan untuk mengerjakan tugas kelompok bersama anggota kelompok yang telah dipilihkan. Laila, Malik, Gani, Gita, dan Raya satu kelompok dengan Kevin. Saat pulang, mereka berkumpul bersama untuk mendiskusikan akan mengerjakan tugas di mana. Ini mau kerjain di mana? Aduh, nggak bisa kerjain di rumahku. Kenapa ndak bisa? Kalau di rumahku ada adekku, nanti adekku gangguin kita. Ya udah kerjain di rumahku aja. Tidak bisa, rumahmu kejauhan. Di rumahku juga nggak bisa sih. Kenapa? Ya nggak bisa. Ya udah Devin, gimana kalau tempatmu aja? Bisa aja sih, mau kapan emangnya? Yang penting bukan Sabtu. Kok nggak bisa, Vin? Padahal minggu kan buat istirahat. Sibuk, aku juga nggak bisa ya. Kenapa lagi kamu? Mau ke WP, mau ngumpul sama Amor. Kalau sekarang aja gimana? Nggak bisa, sibuk juga. Halah, sibuk ngapain sih kamu? Karena tugasnya dikumpulkan hari Selasa, jadi kita ngerjainnya Minggu aja ya. Tapi capek. Emang mau Senin? Udah deh, Minggu aja. Hari pun berganti menjadi hari Minggu. Mereka sudah menentukan waktu mengerjakan tugas, yaitu di jam 9 pagi.
Ganilah yang pertama datang di antara mereka. Seketika Gani pun terkejut melihat rumah Kevin yang sangat mewah. Wih, orang kaya ternyata. Di mana kalian? Aku sudah sampai. Kevin, aku udah di depan. Udah masuk komplek nih sama Gita. Oke. Tak lama setelah itu, mereka pun datang. Kevin pun keluar rumah dan menyuruh mereka untuk masuk. Wah, Vin, ternyata kamu orang kaya ya. Mereka pun duduk dan mulai membahas dan berdiskusi mengenai materi. Tetapi sedari tadi teman-temannya sudah merasa kesal akhirnya menegur Kevin. Kevin, kamu ngapain aja sih dari tadi? Kok nggak ikutan diskusi? Kan ibu bilang kita harus mengutarakan pendapat kita. Malik yang tukang bolos aja ikutan diskusi. Iya nih, dari tadi sibuk sendiri. Kamu kalau mau naik tinggi usah juga dong. Otak dikit kek, jangan cuma dikit-dikit pakai emosi. Usaha. Kalian tahu apaan? Gak usah belagak-belagak tahu segalanya deh kalian. Kocak. Setelah berdebat, Kevin langsung masuk ke kamar meninggalkan teman-temannya. Teman-temannya yang merasa kesal dan terusir akhirnya memutuskan untuk pergi. Udah deh, yang punya rumah aja begitu. Kita kerjain di luar aja, di kafe kah, di mana kek yang bisa. Ayo pergi ah. Adik Kevin yang sedari tadi hanya mengintip dari balik dinding dan mendengarkan percakapan mereka, akhirnya keluar dan mengajar teman-teman Kevin. Kak, tunggu. Loh, Dek, kamu siapa? Adiknya Kevin ya? Iya, Kak. Kak, maaf sebelumnya atas sikap Kak Kevin tadi. Tapi Ade mau tanya, Kak Kevin begitu juga di sekolah, suka marah-marah? Iya, Dek, begitu memang dia orangnya, bahkan dia juga sering kasar. Kamu digituin juga dek. Diapain kamu sama si Kevin? Enggak, Kak. Malahan Kak Kevin sebenarnya kalem, baik juga. Tapi ayah selalu nuntut Kak Kevin supaya jadi anak pintar dan berprestasi. Ade juga dituntut, tapi tuntutan Ade nggak sekeras Kak Kevin. Akhir-akhir ini Ade emang ngerasa emosi Kak Kevin semakin naik. Mungkin Kak Kevin udah muak. Mereka semua terdiam. Ternyata sikap Kevin yang selama ini karena tekanan dari ayahnya. Mereka perlahan mulai mengingat memang ada yang aneh dengan emosi Kevin. Tapi kenapa Kevin nggak pernah bilang ke kita ya? Lelaki tidak bercerita, Tapi Dilan bercerita. Lelaki lemah lembut itu. Setelah adiknya Kevin menceritakan tentang masalah yang dialami Kevin, hingga membuatnya tega melakukan kekerasan untuk mendapatkan nilai tinggi, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Hari-hari berikutnya, teman-temannya mengunjungi rumah Kevin pada hari Minggu mulai memikirkan Kevin. Mereka mulai khawatir Kevin akan bertindak lebih jauh apabila tidak segera diberi nasihat, kesadaran, ataupun rangkulan. Setelah beberapa hari memikirkan cara untuk membuat Kevin berubah, Gita yang sudah kembali dari Olimpiade mendengar kabar mengenai Kevin dan mengajak teman-teman sekelas untuk berkumpul setelah pulang. Sebelum Kevin keluar dari kelas, Gita buru-buru memanggil Kevin.
ngomong sesuatu. Mau ngomong apaan? Buruan, sibuk. Vin, maaf sebelumnya. Maaf kalau aku dan kita semua lancang. Kita semua udah tahu tentang masalahmu sama ayah kamu, Vin. Kita bisa bantu kamu omongin baik-baik ke ayah kamu, supaya nggak terus-terusan nuntut kamu. Kita semua tahu, Vin, kalau dituntut itu sakit. Kita mau kamu berubah, karena apa yang kamu lakuin selama ini itu salah dan udah keterlaluan, dan udah banyak korban di sini. Iya, Vin. Kamu kalau mau bersaing sama kita boleh, tapi dengan cara sehat dan bukan dengan kekerasan. Lu pada ngomongin apa sih? So asik banget, so tau lagi. Kalian gak tau apa-apa, kocak. Vin, selama ini nilai-nilaimu itu kamu hasilkan dengan cara jujur dan gak nyontek. Itu udah bisa nunjukin kalau kamu sebenarnya orang baik. Maaf ya semuanya. Aku sadar Kevin yang memang sudah lelah baik secara fisik dan mental akhirnya terdiam. Ia akhirnya menyadari kalau perlakuannya selama ini salah. Aku sadar kok tindakanku selama ini emang berlebihan. Maaf, selama ini aku egois. Pengennya selalu menang dan jadi yang pertama. Karena benar, ayahku maunya gitu. Aku minta maaf, caraku bersaing selama ini gak sehat. Makasih ya kalian udah mau ngasih tahu aku. Padahal aku udah jahat banget sama kalian. Makasih juga gak membalas perlakuanku ke kalian. Terima kasih udah jadi teman-teman sekelas yang sangatlah baik. Duh, pada maaf-maafan gini. Ya udah deh, kita juga mau minta maaf. Maaf ya, kita berlebihan juga. Niat awal kami cuma bercanda kok. Ternyata berlebihan ya. Maaf ya semua. Awalnya kami bercanda buat serang-serangan aja. Ternyata terbawa arus. Janji deh bakal usaha buat berubah. Halah kalian ini. Janji ya gak boleh Dilan lagi. Iya nih, aku masih trauma. Iya Mas Dilan, kita minta maaf. Kita janji mau berubah. Sekarang kamu kan Dilan lagi, tapi Diltam. Kok Diltam? Maksudnya Dilan tampan. Tampan. Akhirnya mereka semua berbaikan dengan saling berjabat tangan sebagai tanda saling memaafkan dan menjadi lebih peduli satu sama lain. Kevin pun sudah mulai berubah. Dia terlihat lebih ceria dari biasanya. Dia juga tidak pernah mengancam orang-orang yang mendapatkan nilai lebih darinya. Bahkan dia lebih giat belajar lagi agar bisa mendapatkan nilai yang tinggi dengan usahanya sendiri. Suatu hari, Kevin pergi ke taman untuk bersantai. Saat duduk di taman, ia tiba-tiba merenung sambil memikirkan ucapan teman-temannya kemarin. Saat ia sedang larut dalam pikirannya, tak lama terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Ternyata itu Darel datang sambil membawa minuman. Galau bang. Kevin sudah tahu bahwa itu Darel tanpa melihat ke arahnya. Darel pun langsung duduk di sebelah Kevin. Nih minum, mukamu kusut amat kayak baju belum istrika. Masih kepikiran tadi kah? Iya bingung juga aku cara bilangnya. Masa aku marah-marah lagi? Kasih tahu aja pelan-pelan, harusnya bisa aja. Ah, malasnya aku ribut terus. Daripada kamu begini terus. Setelah memikirkan dengan cukup matang perkataan semua teman-temannya, tak lama ia memutuskan untuk pulang meninggalkan Darel di taman dan menemui ayahnya. Sambil berharap ada keajaiban di balik usahanya, agar ayahnya mau mendengarkan dirinya. Di perjalanan pulang, Kevin memikirkan kembali perkataan Darel dan semua teman-temannya. Ia rasa ini sudah saatnya untuk membicarakan permasalahan yang mengganggu pikirannya selama ini dengan ayahnya. Walaupun awalnya ia sangat ragu dan tidak yakin, tetapi Kevin masih punya keberanian untuk mulai mengajak ayahnya ngobrol dengannya. Sesampai di rumah, Kevin langsung menghampiri ayahnya yang sedang duduk untuk membicarakan permasalahannya selama ini. Ya,
Kevin boleh ngomong bentar gak? Iya cepat, ayah mau istirahat. Kevin capek ya. Selama ini Kevin berusaha dapetin nilai tinggi cuman buat menuhin harapan ayah. Maksudmu? Gak cuman Kevin ya, Ade juga, bahkan ibu juga pergi karena ayah egois dan selalu nuntut ibu. Berani ya kamu sekarang sama ayah? Tapi itu kan fakta ya. Setelah mendengar perkataan Kevin, ayah kemudian termenung dan mengingat-ingat kembali tentang masa lalunya. Ia juga mengingat betapa kerasnya ia mendidik Kevin. Saatnya jam pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Guru memasuki ruangan dan memberikan pelajaran. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Lihat dong si Cupu, apaan banget sih? Gimana girls, kita gangguin lagi nih si Cupu. Let's go. Lizzie dan gengnya mendatangi Melody. Hai Melody, lo mau ikut kita nggak? Kita ada surprise buat lo. Maafin kita ya tentang kejadian kemarin. Kamu maafin kan? Kita tulus kok. Maksud kalian? Ya, kita nongki aja. Di mana? Pulang sekolah nanti, datangin kita di belakang sekolah ya. Bye Melody. Melody terdiam bingung dan bertanya-tanya apakah mereka benar-benar tulus atau mereka akan merencanakan sesuatu yang menyakiti Melody lagi. Namun di sisi lain Melody sangat senang karena ia akan mempunyai teman di sekolah. Keren banget acting lo, Cam. Jelas dong, Acel gitu loh. Dia tuh bodoh apa gimana sih? Kok bisa gampang banget percaya sama kita? Yuk, rooftop sekarang. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Melody memutuskan untuk pergi ke belakang sekolah sendirian sesuai dengan janjinya tadi. Ngapain lo datang sini? Kan kalian tadi yang ngajakin. Terus lo langsung datang? Kenapa? Kan tadi kita sudah temenan. Temenan? Lo siapa? Kita beda level. Lo itu cuma anak beasiswa, gak setara sama kita. Berani banget lo Cupu. Dasar miskin, dasar lo jelek. Muka lo tuh dirawat, jelek banget, kucel. Mana bisa rawat diri? Sekolah aja ngandelin beasiswa. Miskin mah gak punya duit mau beli skincare. Jelek, lo gak punya bedak buat nutupin muka jelek lo itu. Ganggu pemandangan sekolah banget ada siswa jelek kayak lo. Nih, ambil bedak gue aja, masih kurang. Nih, ambil. Duh, kasihan banget dilemparin gitu. Sini, biar gue pakein langsung, biar cantik. Lizzie mendekati Melody dan memakaikan bedak ke wajah Melody dengan cara kasar dan tidak beraturan. Duh, kurang lipstik nih. Pakai lipstik gue aja ya, pasti cantik kok.
Tiba-tiba datang Karina. Dia terkejut melihat kondisi Melody dan langsung berusaha menyelamatkan Melody dari tindakan yang dilakukan anak bertiga itu kepada Melody. Apa-apaan ini? Karina berlari dan menyelamatkan Melody yang wajahnya sudah dipenuhi bedak dan lipstik yang berantakan. Siapa lo? Berani banget nolongin dia. Kenapa kalian gini Melody? Emang dia ada salah sama kalian? Itu bukan urusan lo. So pahlawan banget tiba-tiba datang. Udah gak asik banget ada pahlawan. Yuk guys, kita pergi aja. Mereka pun meninggalkan Melody dan Karina berdua. Lo gak apa-apa, Dik? Mereka tuh siapa? Kok tega banget gini lo? Lo ada salah sama dia? Enggak, Rin. Aku gak ada salah sama mereka. Tapi mereka aja yang sering gangguin aku kayak gini. Lo udah mulai masuk hari ini, Rin. Makasih banget ya udah nolongin aku dari mereka itu. Kalau aja kamu gak datang, gak tahu lagi apa yang mereka lakuin ke aku. Iya, Di. Sama-sama. Lo yang sabar ya. Ini susah bersih nih. Ke toilet aja bersihinnya. Karina membantu Melody berdiri dan menemaninya ke toilet untuk membersihkan wajah Melody. Di rooftop, ada Elzio dan gengnya yang tengah bolos dari pelajaran. Bolos merupakan hal yang sering kali mereka